Dan kebetulan barang tanaman ini kita ekspor ke Amerika, ke Kanada, sama ke Australia. Kebetulan nama usaha saya itu CP Green Tropical, bergerak di bidang ekspor tanaman hias berupa tanaman suji kalau bahasa Sundanya, kalau bahasa Latinnya Dracena sandriana. Ada satu lagi sebenarnya ekspor saya itu paling utama adalah tanaman Pachira aquatica. Cuma yang berjalan sekarang ini yang paling dominan tanaman Dracena sandriana. Kebetulan Dracena sandriana itu di daerah Jawa Barat, terutama di Sukabumi, paling gampang menemukannya. Ini adalah tanaman pagar yang kita manfaatkan berubah bentuk, jadi untuk meningkatkan nilai tambahnya, kita olah dia menjadi bentuk-bentuk seperti ini yang memang atas permintaan buyer juga di Amerika. Ini saya usaha udah dari 2012 sampai sekarang. Nah, kebetulan barang tanaman ini kita ekspor ke Amerika, ke Kanada, sama ke Australia. Nah, tujuan saya ekspor itu karena permintaan mereka continue dan kita juga mesti harus siap untuk memberikan mempersiapkan stok-stok barang itu harus sesuai dengan permintaan mereka. Saya kalau dilihat persentasenya kecil sekali untuk lokal dibandingkan dengan ekspor. 95% itu saya ekspor. Karena apa? Karena permintaan mereka itu continue, nggak pernah putus. Kalau misalnya saya dengan buyer lokal, dengan pembeli dari lokal sendiri, itu permintaannya paling banyak itu nih menjelang Hari Raya Natal, Tahun Baru, sama Tahun Baru Imlek. Kalau untuk ekspor itu untuk ke Amerika, Kanada, sama Australia, itu terutama ke Amerika itu saya setiap 2 minggu ekspor. Kalau ke Australia 2 bulan sekali. Sama dengan ke Kanada 2 bulan sekali. Jadi untuk memenuhi mereka itu, saya juga mesti harus menyiapkan lahannya untuk produksi bahan bakunya. Nah, kebetulan saya memang bekerja sama dengan plasma. Mereka yang berproduksi, kita memberikan sampel pembuatan. Misalnya, saya kasih contoh begini ke plasma, mereka yang buat, nah saya yang ekspor. Jadi saya punya plasma itu ada sekitar 7 kelompok tani. Nah, semua bentuk-bentuk yang ada ini adalah hasil komunikasi saya dengan plasma, dengan buyer. Kalau tanaman ini sebenarnya, kalau bahasa Indonesianya atau umum di Sukabumi itu, Jawa Barat itu namanya tanaman suji. Nah, kalau bahasa kerennya itu laki bambu, untuk tanaman bambu keberuntungan. Ini tanaman bambu keberuntungan itu mungkin maksudnya akan membawakan keberuntungan untuk usaha. Permintaan saya juga jadi pertanyaan. Permintaan Amerika itu banyak sekali gitu. Dan kompetitor-kompetitor saya kebanyakan juga dari Cina ada, dari Thailand ada,
gitu. Saya bekerja sama dengan plasma. Masing-masing plasma itu ada karyawannya itu antara 20 sampai 30 orang. Karyawan saya sendiri ini untuk seleksi tanaman yang siap diekspor itu jumlahnya 40 sampai 50 orang. Nah, kalau kita sudah siap ekspor kayak begitu, tenaga kurang biasanya dibantu sama plasma di dalam packingnya, proses seleksinya. Karena kalau kegiatan ekspor itu minimal tanaman itu harus sehat, bebas insek, dan kerusakan teknis di batangnya itu nggak boleh. Kualitas harus terjamin. Tanaman suji, laki bambu, tanaman bambu keberuntungan, tanaman kalau bahasa latinnya Dracena sandriana, ini ada dua macam. Ada yang hijau, ada yang putih. Nah, dari dua macam tanaman ini, itu bentuk untuk kita ekspor itu bermacam-macam, tergantung juga kita tawarkan ke mereka bentuk yang gini atau mereka sendiri sudah punya bentuk dan kriteria-kriteria sendiri, misalnya tinggi tanaman, diameter rangkaian, itu sudah semua ada. Tinggal kita yang sekarang di dalam pelaksanaannya menyiapkan bahan baku sama di dalam pembentukan. Sebenarnya tanaman ini adalah tanaman yang kalau dulunya ini adalah tanaman pagar yang tidak dilihat nilai ekonominya. Nah, setelah kita bentuk, nilai ekonominya ada. Jadi masyarakat di sini sekarang udah banyak yang menanam tanaman ini. Nanti produksinya disuplai ke plasma dan plasma kirim ke saya. Dari masing-masing bentuk ini ada bermacam-macam nama. Ada yang namanya KR24 kayak ini, ada yang namanya jar, ada beberapa macam nama. Itu pun atas nama pemberian dari pembuatan dari saya sendiri atau dari buyer. Jadi di dalam berusaha itu ada memang kendala. Kendalanya itu karena begini. Ini kan tanaman liar. Tanaman liar itu kan mereka tumbuhnya di pagar-pagar. Mengenai panjang daunnya itu kan bermacam-macam. Buyer itu sudah punya kriteria sendiri. Kalau panjang daunnya terlalu tinggi, terlalu panjang, itu nggak boleh masuk. Dia udah punya syarat, misalnya kayak ini kita sebut jenis lampion. Panjang dari bawah sampai ini sebenarnya 45 cm. Terus paling antara 40 sampai 45. Kalau di lapangan itu tanaman ini kan daunnya ada yang panjang. Kalau dia panjang, dia tidak bisa dikirim di atas kriteria, dan masing-masing buyer itu punya kriteria sendiri. Itu yang kendalanya. Kalau kendala yang kedua, biasanya saya kalau ekspor itu kan menggunakan pesawat. Kalau freight cost-nya terlalu mahal, itu kadang-kadang ditunda untuk pengirimannya. Kalau ditunda sampai beberapa bulan gitu, ini tanaman akan panjang. Jadi produksi ini nggak bisa dikirim. Terpaksa kita balikin lagi karena nggak bisa diekspor, kita tanam lagi ke lahan. Kalau saya dengan buyer saya di luar itu, karena kita hubungan dengan kepercayaan gitu, ada beberapa buyer saya nggak pernah ketemu, ya kita komunikasinya lewat email, dan mereka nggak pernah bohong. Selalu kalau misalnya pembayaran, barang kita terima, nah sebulan berikutnya bayar, itu mereka nggak pernah melarikan diri. Emang jaminan nggak ada, kepercayaan.
gitu. Dan yang paling besar itu kan memang yang ke Miami, mereka udah bikin PO di dalam setahun. Kalau saya sangat dengan usaha saya ini sendiri, dampak terhadap masyarakat petani itu sangat bagus, karena mereka kalau misalnya jadi pendapatan mereka dengan usaha saya ini, mereka juga bisa berproduksi, karena saya rutin itu setiap 2 minggu sekali ekspor. Kalau kalau misalnya saya, nah kasus misalnya kejadian kalau bread cost mahal, saya istirahat 2 bulan, mereka nggak berproduksi. Saya juga berusaha untuk mencari buyer yang lain, biar mereka juga bisa berproduksi lagi gitu. Nah, daunnya ini kan ada sebenarnya produksinya bermacam-macam. Ini yang produksi yang pakai daun. Yang pakai batang nanti keluar tunas. Pucuk-pucuk daun ini ada sebagian yang bisa ditanam. Daun-daunnya ini bisa digunakan untuk makanan ternak. Kambing, sapi. Ini bermanfaat gitu. Plasma-plasma saya ini memang mereka itu pembuatan untuk lokal, untuk kebutuhan lokal. Misalnya mereka ada kirim ke Jawa, ada yang kirim ke Bali. Nah, saya kasih program kayak gini jadi rutin, karena setiap minggu barang itu harus masuk ke saya. Kalau mereka kirim untuk daerah Jawa Tengah, ke Jawa, ke Bali, mereka itu nggak rutin. Tips sukses usaha ini, paling pertama itu jangan sampai punya sifat malas dan malu untuk berusaha gitu. Karena bagaimanapun juga usaha itu kita mesti harus dari bawah. Semua kita kerjain sendiri gitu. Prinsipnya jangan sampai punya rasa malu. Dan yang paling utama itu jangan punya rasa malu. Kedua, kita mesti harus giat.